Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalsa TS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan merespon tentang perkembangan dunia digital yang dilakukan oleh sebagian warga kita untuk melakukan pernikahan ya. Padahal ini adalah di era mitigasi COVID-19 di mana semua orang sedang fokus pada penanganan bagaimana penyebaran wabah corona ini tidak menyebar luas begitu. Ini malah tetap melangsungkan akad nikahnya meskipun tentu di tempat yang berbeda tetapi dalam momen waktu yang sama melalui alat-alat digital canggih seperti teleconference, kemudian aplikasi Zoom ya, atau video call dan alat-alat teknologi canggih lainnya. Sebenarnya bagaimana sih kalau akad nikah itu dilakukan di tempat yang berbeda ya dengan alat teknologi yang canggih seperti itu tapi dalam momen waktu yang sama. Kalau ini kita lihat di dalam transaksi muamalah lainnya, saya pikir ini sudah sesuatu yang lazim ya, sudah lumrah begitu. Tetapi dalam konteks pernikahan ini kok seakan-akan nggak bisa ditunda begitu. Ini kan era-era di mana kita harus ya semuanya punya semangat yang sama untuk melawan corona. Tetapi mungkin ini lagi-lagi sudah tidak bisa membendung yang namanya cinta yang merana itu ya, sehingga harus tetap dilangsungkan dan tidak ada pilihan tanggal lain mungkin karena tanggalnya ini adalah mungkin sudah diikhtiarkan, diistikharahkan juga sebagai tanggal yang keramat lah kira-kira begitu. Oke, sahabat S yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu melihatnya kalau di dalam perspektif fikih itu dari syarat-syarat sahnya akad nikah saja ya, tidak perlu melihat yang lainnya. Karena ini berkaitan dengan majelis akad gitu. Jadi keberlangsungan akad nikah yang saat itu terjadi. Nah, ini bagaimana dalam perspektif fikih itu. Oke. Di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Malik Kamal ya, di mana kitab ini pada jilid 3 halaman 132 ketika membahas tentang syurutu in'iqad 'aqdiz zawaj, syarat-syarat ya sahnya akad nikah, di situ menjelaskan beberapa poin penting. Pertama adalah bahwa sirat atau bentuk ijab dan qabul, penyerahan seorang wali terhadap calon mempelai itu harus kalimatnya betul-betul mengandung makna nikah. Ini yang disepakati oleh ulama. Namun di balik kesepakatan ini ternyata ada perbedaan, nuansa perbedaan di antara ulama mazhab ini. Jadi kalau ulama Syafi'i dan Hambali itu sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah kalau tidak menggunakan kata tazwij atau kata ingkah. Jadi harus ada kata angkah tuka, aku nikahkan kamu, atau zawajtuka, ya, aku nikahkan atau aku kawinkan kamu. Selain kata itu menurut Hambali dan Syafi'i tidak sah akad nikahnya. Karena ijab dan qabulnya itu tidak mengandung makna yang spesifik terhadap kata nikah itu sendiri. Sementara selain kata itu menurut madhab Hanafi dan Maliki sah-sah saja digunakan. Artinya bahwa kalau ada kata yang lain tetapi substansinya itu sama, yakni adanya pernikahan yang sah, maka tetap sah. Misalnya kata malaktu ya, yang berarti aku menjadikan perempuan itu sebagai milikmu. Ini menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki, juga ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah sebagai pendapatnya, menurutnya adalah sah-sah saja. Hal ini didasarkan pada satu hadis di mana Rasulullah SAW suatu ketika pernah mengakadkan, ya, menikahkan seseorang laki-laki dan perempuan, ya, dengan kata malaktu ini. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW, qad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku telah menjadikan perempuan itu sebagai milikmu
bima ma'aka minal Qur'an, dengan hafalan yang ada di dalam dirimu, yakni hafalan Quran yang maksud di sini. Artinya apa? Ada dua di sini. Hadis ini pertama mengandung makna bahwa sah pernikahan itu meskipun tidak menggunakan kata ingkah, angkahtuka, atau kata tazwij, zawajtuka. Yang kedua, mahar itu tidak harus berwujud material, ya. Bisa berupa jasa, misalnya yakni hafalan Quran itu sendiri, ya. Jadi ini lebih pada qimah, lebih pada nilai. Karena itu mazhab ini berargumen bahwa al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Bahwa di dalam transaksi muamalah pada umumnya termasuk adalah akad nikah dalam konteks ini, maka sah-sah saja, ya, menggunakan bentuk kata atau sirat ijab qabul seperti apapun selama kedua akidain dan saksinya itu betul-betul memahami apa yang ditransaksikan. Jadi mau itu pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa asing lain, apalagi bahasa yang memang bahasa daerah di antara orang-orang yang berakad itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah sama-sama difahami. Nah, di Indonesia ini kan meskipun orang Indonesia ini kan macam-macam. Ada yang menggunakan bahasa Arab, biasanya nih kaum santri, ya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin ya kaum selebriti. Orang-orang awam justru menggunakannya bahasa daerahnya masing-masing. Ada yang nasionalismenya kuat tetap menggunakan bahasa Indonesia. Karena mungkin kalau menggunakan bahasa daerah, ini karena kedua calon mempelai dari daerah yang berbeda malah sulit untuk difahami. Lah, tetapi hal ini justru berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Dikatakan bahwa faqala Syafi'iyyatu al-Hanabilatu la yajuzul 'aqdu hina idzin bighairil arabiyyah. Ini lebih tekstualis kesannya, bahwa teks itu ya harus menggunakan sebagaimana bahasa Nabi gunakan. Karena bahasa Rasulullah adalah bahasa Arab, maka ya akad nikah harus dengan bahasa Arab. Lah, ini menjadi sulit kemudian bagi orang ajami yang non-Arab, utamanya masyarakat awam di Indonesia ini. Maka dalam konteks ini saya pribadi sebenarnya lebih setuju dengan mazhabnya Hanafi dan mazhabnya Maliki, ya. Oke, berikutnya bahwa la yan'aqidu al-'aqdu bil isyarah illa li akhras. Bahwa akad nikah itu tidak boleh kalau hanya menggunakan bahasa isyarah, bahasa kinestetik misalnya, bahasa tubuh misalnya. Tidak bisa, kecuali memang salah satu akidain itu adalah orang yang ya tuna, misalnya ya tunawicara. Lah, itu maka boleh menggunakan bahasa-bahasa isyarah, ya. Karena itu maka dalam konteks ini, ya, idealnya adalah pernikahan itu harus mengandung makna tazwij atau ingkah. Kemudian yang kedua, bahasanya harus sama-sama dimengerti oleh kedua akidain, termasuk adalah saksi-saksi itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah tentang syarat yang kedua, yaitu yushtaratu fi sighati an tadulla 'ala ad-dawam, bahwa antara ijab dan qabul itu tidak perlu ada taukid, tidak perlu ada pembatasan waktu. Pernikahan itu 'ala ad-dawam, harus saklawase kata orang Jawa, tidak perlu dibatasi oleh waktu. Kalau dibatasi oleh waktu, maka itu nanti akan menjadi nikah mut'ah, dan itu bertentangan dengan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga jumhur ulama mengatakan nikah mut'ah tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah ayyuwafiqa al-qabulu al-ijaba min kulli wajhin, ya. Di mana antara ijab qabul itu harus sesuai. Artinya begini, kalau misalnya, ya, si wali laki-laki ini mengatakan dengan mahar 100.000, tapi kemudian si calon mempelai laki-laki ternyata menjawabnya 50.000, ini namanya tidak ada muwafaqah. Jadi
seorang wali ketika mengatakan bahwa anak saya akan saya nikahkan dengan kamu dengan mahar 100.000, maka ketika dia menjawab, ya saya terima maharnya dengan 50.000, lah ini namanya tidak ada muwafaqah, maka ini tidak sah. Jadi harus ada muwafaqah bainal ijab wal qabul, ada kesesuaian antara serah terima dengan di antara dua akidain itu. Kemudian yang keempat adalah ittisalul qabul bil ijab. Jadi ini penting ini, ittisalul qabul bil ijab, yaitu adanya ketersambungan ya antara al ijab penyerahan dengan qabul penerimaan. Jadi misalnya ada tarakhi, ada jarak yang jeda yang lama ya. Tarakhi itu jeda. Angkahtuka wa zawwajtuka mahtubatakal mahsunah bla 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 ya. Bin bla 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 bimahari misalnya mi'ati alfin rubiyah misalnya, dengan mahar 100.000 rupiah. Kemudian calon mempelai laki-laki masih diam, jedanya agak lama, kemudian dia menjawab qabiltu nikaha bidzalik. Maka dalam perspektif madzhabul arba'ah idealnya tidak seperti itu ya. Karena dikhawatirkan di sini ada syak, ya, ada keraguan dari pihak laki-laki. Ya. Maka dalam konteks ini disyaratkan ittisalul qabul bil ijab. Jadi penerimaan dari pihak laki-laki harus nyambung dengan penyerahan dari pihak wali perempuan. Kemudian, ya, dalam konteks ini agar senantiasa ittisalul qabul bil ijab, bahwa agar senantiasa antara jawaban pihak laki-laki dengan jawaban wali dari perempuan itu betul-betul ittisal, bersambung, maka automatically mau tidak mau berarti kan dalam satu majelis kan. Nah itu. Lah kalau dalam satu majelis, lah di era lebih-lebih di era COVID-19 ini kan mungkin khaufad doror itu sangat tinggi ya, kekhawatiran penyebaran virusnya sangat tinggi, sehingga tetap melangsungkan akad nikahnya dengan jarak jauh dan hanya melalui aplikasi digital. Maka dari ini ya, dalam konteks ini kalau kita melihat dari madhab lagi-lagi Hanafi, kemudian Maliki dan Hanabilah, fala yaturru tarahi mahdamal qabul. Nah itu qad khusila fi nafsil majlis, maka tidak ada masalah sebenarnya meskipun di situ ada jeda antara ijab dan qabul ya, selama masih dalam konteks satu majelis. Jadi menurut tiga madhab itu boleh dalam satu majelis meskipun ada jeda atau tarakhi. Sementara menurut madhab Syafi'i nggak boleh, harus alal fauriyah, harus bersegera, tidak boleh ada jeda meskipun dalam satu majelis. Jadi madhab Syafi'i itu lebih ketat daripada tiga madhab yang lain. Lah dalam konteks ini, maka pengertian satu majelis ini di era digital ini bisa dikembangkan. Sampai di sini dikatakan wa innama ishtaratal fuqaha'u ittihadal majlis li'adami tasawwuril ittisalil ijab wal qabul ma ikhtilafil amkinati wa taba'udid diyar. Jadi kenapa kemudian ulama-ulama mazhab fikih itu sepakat mensyaratkan ittihadul majlis, satu majlis itu sebagai syarat sahnya nikah? Karena dikhawatirkan kalau berbeda tempat ya, sementara tidak ada alat yang memersatukan mereka, maka ini bisa menyebabkan tidak alal faur ya, atau tidak segera jawabannya itu. Artinya ada jeda. Jedanya kalau panjang, ini justru membatalkan terhadap akad nikah itu sendiri ya. Amma fi asrina faqad taqaddamat wasailul ittisalat kal hatif wa nahwihi wa la mani'a min ijra'il 'uqud wa ikhtilafil majalis idza tahaqqaqatil fawriyah. Di sini dikatakan bahwa kalau ternyata tempat yang berbeda itu bisa disatukan dengan alat-alat teknologi canggih, misalnya kalhatif, ya handphone, ya sebagai alatul ittisala al-mu'asirah, alat komunikasi di era kontemporer modern ini, maka sah-sah saja berlangsungkan akad transaksi muamalah apapun termasuk akad nikah ya, selama idza tahaqqaqatil fawriyah, selama bisa dilihat, bisa disaksikan bersama, didengar bersama antara ijab dan qabul itu betul-betul ya berlangsung, tidak ada jeda. Ini bagi yang bermadhab Syafi'i. Tapi bagi tetap mereka yang bermadhab Hanafi maupun bermadhab Maliki dan Hambali, meskipun ada jeda sedikit,
yang sifatnya urfi secara adat dapat diterima meskipun melalui alat teknologi canggih, misalnya karena sinyal yang pedot-pedot atau terputus-putus sehingga jawabannya juga agak lambat, maka tidak masalah selama itu ya sudah dianggap mewakili atau merepresentasikan terhadap keumuman akad nikah antara ijab dan qabul itu sendiri. Jadi substansinya adalah bahwa selama antara ijab dan qabul itu bisa didengar bersama, disaksikan bersama, meskipun ada jeda menggunakan alat teknologi canggih, maka itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena yang terpenting di dalam akad itu adalah amnut tazwir, tidak adanya pembohongan publik, ya, sehingga akad nikah tetap dapat diterima dengan sah. Dan dalam konteks ini sebenarnya Nabi sudah mewanti-wanti dalam konteks muamalah, mestinya ini sebaiknya dalam satu majelis sehingga ada hak khiyar, hak untuk memilih melangsungkan atau tidak melangsungkan. Kalau sudah berbeda tempat, kata Nabi, ini sudah tidak ada hak khiyar. Tetapi ini konteksnya adalah ketika era konvensional, tradisional, belum ada alat canggih. Kalau sudah ada alat canggih dan di situ dikhawatirkan tidak ada khosya ayastaqilahu, tidak adanya ya pembohongan publik, tidak adanya tazwir, ya, tetap bisa diterima ya kepercayaannya antara si akidain itu, maka tidak apa-apa, sah-sah saja meskipun berbeda tempat, tetapi ada cara, alat yang bisa menyatukan mereka, menyimak mereka, mendengar mereka, menyaksikan mereka, bahwa sighatul aqdi antara ijab dan qabul itu betul-betul dapat dimengerti bersama. Kemudian yang kelima adalah yaitu ayyasma'a kullu minhuma kalamal akhar wa yafhamaha. Ayyasma'a kullu minhuma kalamal akhar wa yafhamaha. Bahwa kedua akidain ini termasuk saksi dalam konteks pernikahan harus sama-sama mendengar secara langsung, menyaksikan secara langsung dan betul-betul memahami sighat akad tadi, bentuk antara ijab dan qabulnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah ridhahuma wakhtiyaruhuma, bahwa antara kedua mempelai tidak terpaksa dan harus sama-sama rela dengan kondisi tempat yang berbeda, ya. Kemudian satu sama lain menerima terhadap bentuk ijab, ya, yang dilangsungkan maupun qabul yang dilangsungkan di tempat yang berbeda itu. Sekali lagi intinya adalah bahwa pernikahan via telekonferensi, pernikahan via digital itu adalah sah-sah saja selama syaratnya tadi, ya. Sama-sama difahami, sama-sama disaksikan, didengar, dan akidain termasuk adalah syahidain itu betul-betul menerima, tidak ada keterpaksaan satu sama lain dan dalam satu momen waktu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.